Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul untuk mempelajari satu ilmu syar'i yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Ilmu yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat, yang dikenal dengan ilmu mawarith atau ilmu faraid, satu bagian dari ilmu fikih. Sebetulnya ini bagian dari ilmu fikih, cuman karena permasalahan yang di dalamnya cukup membutuhkan konsentrasi penuh, cukup pelik perhitungannya, bukan sulit ya, cukup rumit untuk dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain, sehingga ilmu faraid ini seringkali dipisah tersendiri dari ilmu fikih. Saya tidak akan bicara panjang lebar sebagai pengantar dari ilmu ini, karena waktunya singkat. Sampai jam 3 itu singkat, Pak. Singkat waktunya. Saya akan hanya bicara pertama. Dalam kesempatan ini kita akan bicara ilmu waris dalam konteks Al-Quran dan hadis, atau ilmu waris dalam pandangan syariat Islam. Kita tidak bicara ilmu waris dalam konteks kompilasi hukum Islam, KHI istilahnya, kompilasi hukum Islam yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara. Kita nggak komentar masalah itu, karena memang ilmu waris dalam konteks kompilasi itu berbeda dengan apa yang ada dalam syariat Islam. Ya, bukan berbeda 100%, tapi banyak perbedaan-perbedaan. Kenapa? Ya karena itu sudah hasil dari kompilasi. Kompilasi itu kan artinya campuran-campuran sana. Itu pola pikirnya orang-orang anggota dewan, ya, manusia ikut campur di situ. Jadi kita nggak komentari sisi situlah. Kita bicara dari sisi syariat Islam. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang dasar hukum. Ya. Ini dasar hukum tentang ilmu waris. Ante yang duduk di situ nggak bakal ngelihat. Ya, saya nggak nerangin panjang lebar loh ya. Anda ngelihat sendiri. Tum yang duduk di situ, kalau lehernya miring saya nggak tanggung jawab. Situ aja Mas, duduk sebelah sana loh. Duduk sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Sana loh, sebelah sana Mas. Sebelah situ kelihatan, malah lebih nyaman antum duduk yang pintu sebelah kiri ini. Yang sebelah kiri di sini. Kalau saya sebelah kanan, dari arah saya sebelah kanan. Ya. Jadi ini dasar hukumnya, yaitu mungkin di fotokopi nanti kali ya dibagi ya. Ya. Jadi ini dasar hukum dalam perhitungan ilmu waris. Ya, ini dasar hukumnya. Nanti silahkan dipelajari di rumah, dibaca ayat-ayat ini, terjemahnya silahkan dibaca satu-satu,
Dan ini satu-satunya permasalahan yang dibahas secara mendetail di dalam Al-Quran, ya, sampai pada ayat yang ke-13. Di situ ada janji Allah mereka yang menghitung waris secara syar'i dengan surga. Ya, kemudian di sini ada ancaman, ya, ancaman mereka yang tidak menghitung waris dengan syariat Islam akan terancam dengan azab. Ya, ini ancaman azab mereka yang tak mau menghitung waris secara Islam. Ya, oke, kita lewat. Nanti difotokopi. Kemudian ini komentar Ibnu Katsir. Maaf, ini berubah, pindah komputer terus biasa begitu. Ya, pindah komputer terus berubah format ini. Ini komentar Ibnu Katsir tentang pada ayat-ayat yang di atas. Ya. Ibnu Katsir bilang ilmu faraid atau ilmu waris itu hukum Allah. Jangan melampaui batas atasnya dengan memberikan tambahan kepada sebagian ahli waris atau menguranginya dengan sebuah tipuan. Tetapi bayarlah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang disebutkan Ibnu Katsir ini sudah banyak terjadi di masyarakat. Bukan banyak, sudah rata-rata. Yang terjadi di masyarakat ini yang disebut Ibnu Katsir ini, tipuan-tipuan. Harta dikuasai kakak tertua, maka kakak tertua bikin tipu daya untuk menguasai harta. Ini banyak. Atau harta dikuasai oleh istri, ini lebih banyak lagi. Ya, ini yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu punya rumus, Pak. Ini rumus orang Indonesia. Apa itu? Harta suami, harta saya. Ini yang ngomong perempuan. Harta suami, harta saya. Harta saya bukan harta kamu. Ini rumusnya, Pak. Hafalin itu. Ya. Siapa yang bikin rumus? Saya sendiri. Jadi hartanya suami itu harta istri. Jadi yang dimiliki oleh suami itu punya saya, gitu. Tapi kalau istri Anda punya harta, jangan coba-coba Anda colek. Ya, mau berantem. Nah, itulah orang Indonesia. Jadi kalau suaminya wafat, maka harta itu akan dikuasai oleh istri. Penyebabnya adalah selama kehidupan rumah tangga, gaji Anda dikuasai 100% oleh istri Anda. Seperti di kajian yang lalu. Anda dapat gaji yang karyawan, 100% dikuasai oleh istrimu. Kan gitu kan? Itu nggak mau. Ya. Itu yang terjadi di masyarakat Indonesia. Mau orang Jawa, mau suku apapun, ini yang terjadi begini sudah. Sehingga kalau ketika dia wafat, maka yang terjadi itu hartanya suami udah dikantong, ini dikuasai sama si istri. Ini bahaya, ini kezaliman ini ya. Ini berbahaya sekali. Dan masih banyak lagi tipuan-tipuan yang terjadi di masyarakat dengan berbagai macam trik ya. Ini komentar Ibnu Katsir. Beliau mengomentari dari ayat yang ke-14 hingga kesimpulannya kata beliau itu adalah merubah hukum Allah dan tidak ridho dengannya. Seperti masyarakat udah ya nggak usah pakai hukum waris Islam, ribet ini itu, udah bagi aja menurut selera kita, kompromi deh. Ini berbahaya, Pak. Karena hukum ini datangnya dari Allah yang pasti benar, pasti adil dan pasti baik. Jadi jangan coba-coba untuk merubah hukum Allah, jangan coba-coba merasa sok pinter dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya
Ini hadis Nabi yang berkaitan dengan harta warisan. Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, alhiqul fara'idha bi ahliha. Berikanlah bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maksudnya di ayat-ayat yang tadi, ya, maksudnya di ayat-ayat yang di atas tadi. Udah bagi aja sesuai yang Allah bagi di atas itu. Dan ini tambahan hukum dari Rasulullah SAW. Dan jika terdapat kelebihan, maka diberikan kepada para lelaki. Nanti ini saya jelaskan. Jangan nanya dulu. Kemudian ngajar waris ini paling santai, Pak. Kenapa? Pokoknya ngitung duit itu paling enak. Waris itu apa? Nah, ini pahami dulu waris itu apa. Ya, ini yang penting nih. Waris itu apa? Waris itu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Faham maksudnya? Si A selama hidupnya punya harta. Nggak usah ditulis, Mas, nanti difotokopi. Jangan nulis. Taruh pulpennya. Taruh pulpennya, taruh pulpennya. Anda nggak paham ini, berikutnya bubar. Ya. Ini bukan kajian umum. Anda nggak paham pertama, bahwa setelahnya nggak paham. Ya, inilah uniknya ilmu waris. Dia saling mengikat. Kayak belajar matematika gitu, Pak. Anda nggak ngerti rumus, nggak akan bisa menyelesaikan permasalahannya. Paham? Ya, baik. Tapi santai aja, nggak usah tegang. Ya. Warisan itu pindah kepemilikan dari siapa? Dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang hidup. Contohnya gini, si A selama hidupnya punya harta. Dia punya harta. Lalu si A ini wafat. Ya. Dan si A punya keluarga, punya istri, punya anak, punya saudara kandung. Ketika dia wafat, maka harta-harta si A yang dia miliki itu akan menjadi milik ahli warisnya, yaitu istri dan anak-anaknya, saudaranya yang hidup saat itu. Ini yang disebut dengan warisan. Jadi, jika seseorang si A tadi itu masih hidup, lalu saya mau bagi warisan saya. Serem, Pak. Ini penampakan namanya. Masih hidup kok bagi waris, berarti kamu sudah mati dong, kan gitu. Seperti ketika saya live di Wisal TV, ada satu orang dari daerah mana gitu lupa, saya telepon. Dia Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya. Oh silahkan Pak. Begini Pak Ustadz, saya sudah mati. Waduh. Itu semua yang di studio itu ketawa nungging-nungging Pak. Saya nahan ketawa nggak bisa karena saya sudah mati. Sebentar Pak, ini yang telepon siapa? Saya bilang. Jadi waris itu kalau ada orang masih hidup lalu dia bilang dia bagi-bagi waris, wah ini serem Pak. Jadi kalau masih hidup bukan dikategorikan sebagai masalah warisan. Waris itu kalau yang bersangkutan yang punya harta sudah wafat, sudah meninggal. Paham sampai sini? Oke. Lalu dalam warisan itu ada 3 komponen. Nggak usah dicatat. Nanti dibagi. Komponen pertama ada yang namanya pewaris. Pewaris itu siapa?
Pewaris itu orang yang meninggal dan dia yang punya harta. Ya, dia meninggal punya harta. Kalau dalam hukum fikih klasik, meninggal atau dianggap meninggal, udah nggak usah dipertanyakan yang dianggap meninggal. Karena ini zaman dulu yang belum ada teknologi. Ya, kalau sekarang mesti diketahui lah, meninggal mesti diketahui dengan berbagai macam teknologi yang ada. Ini nggak usah ditanya biar nggak tambah ruwet di pikiran. Jadi yang namanya komponen pertama adalah pewaris namanya. Pewaris ini orang yang meninggal dan dia punya fulus. Tapi kalau meninggal nggak punya duit, jangan ngomong warisan, Pak. Ya. Tapi ngomong warisan sebagai ilmu untuk bantu orang lain aja, kan gitu kan? Oke. Yang kedua, ada yang namanya ahli waris. Siapa ahli waris itu? Keluarga yang hidup ketika pewaris meninggal. Hidup ketika pewaris meninggal. Saya sering ngasih contoh begini, Pak. Satu keluarga rekreasi, naik mobil. Ada si ayah, gini, kalau dalam waris jangan ngomong ayah ibu. Kita ngomongnya suami, istri, anak, dan ayah ibu. Kemarin orang Indonesia suami dipanggil ayah, kan gitu kan? Istri dipanggil ibu. Kalau dalam waris suami Anda bilang ayah, kacau nanti. Jadi tetap dipanggil suami, ayah, anak, suami, istri, anak, ayah, ibu. Paham? Jadi kalau nanya meninggalkan seorang ibu yang Anda maksud istri, ngitungnya salah nanti. Ya, susah nanti. Mau dapat daging nanti dikasih tempe, salahnya sendiri kan. Oke, ya, satu keluarga naik mobil. Di situ ada suami, istri, ada anak-anaknya. Di tengah jalan terjadi kecelakaan, Pak. Ini contoh ngarang kecelakaan. Kemudian dalam kecelakaan itu si anak yang pertama umpamanya meninggal di tempat. Ya. Si ayah dari anak ini, yaitu suami dan istri, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit si suami wafat. Ya. Kemudian disusul oleh si istri wafat. Paham? Pertanyaannya, apakah si anak dapat warisan dari si ayahnya? Kenapa? Dia meninggal lebih dulu dibanding ayahnya. Paham, Pak? Nah, itu maksudnya. Ya. Apakah si istri dapat warisan? Dapat. Kenapa? Karena dia meninggal setelah suami, walaupun selisih waktunya 5 menit. Paham? Saya kasih contoh paling ekstrim. Di masyarakat Jawa yang sudah meninggal tidak dikasih warisan. Ya, masyarakat Jawa nih, udah meninggal, dia nggak usah dikasih warisan, yang hidup aja. Ya. Jadi warisan, ahli waris itu siapa? Mereka yang hidup di saat pewaris wafat. Karena warisan tidak dibagi-bagi, maka ahli warisnya wafat satu demi satu. Umpama nih, nggak dibagi-bagi warisannya, ahli warisnya wafat satu demi satu. Sekarang setelah berjalan sekian puluh tahun, warisan mau dibagi. Bagaimana ngitungnya? Sedangkan ahli warisnya sudah pada wafat. Maka dihitung siapa yang hidup dari ahli waris di saat pewaris wafat. Faham? Makanya saya ngomong pelan-pelan ya. Paham sampai sini? Oke.
Poin ketiga, apa itu ada hak ahli waris? Maksudnya bagian ahli waris diketahui secara pasti. Maksudnya apa? Tahu ilmunya. Jadi duitnya ada, tahu ilmu pembagiannya. Kalau duitnya nggak ada, ya jangan ngomong warisan, Pak. Ya, tahu haknya berapa bagian masing-masing. Ini 3 komponen penting dalam pembagian waris. Oke, lewat. Kita bicara tentang harta peninggalan. Ya. Yang disebut dalam ilmu waris dengan istilah tarikah. Tarikah itu harta peninggalan. Yang dimaksud dengan harta peninggalan itu apa? Ya, harta benda yang menjadi milik pewaris. Ya, harta benda yang menjadi milik pewaris seutuhnya. Seutuhnya. Yang jadi milik dia saja. Contoh gini. Punya rumah. Ini rumah satu-satunya yang ditempati. Wafat si suami ini. Mau dihitung warisan. Warisannya apa? Rumah ini. Tapi dulu waktu bangun rumah ini, uangnya patungan sama istrinya. Kan gitu kan rata-rata orang sini ya. Uangnya patungan sama istrinya. Berarti yang disebut tarikah yang mana? Yang mana? Harta yang menjadi milik pewaris. Artinya harus dihitung berapa uang pewaris yang masuk ke rumah ini. Waduh, repot Ustadz. Ya salahnya sendiri. Dulu waktu bangun rumah nggak pakai ngitung, asal masuk. Apalagi orang Indonesia selalu rekening suami sama rekening istri itu digabung jadi satu. Nyampur aduk jadi gado-gado. Ketika bikin sesuatu sudah dari uang itu, ya kan? Ketika wafat, ruwet bin pelit, Pak, ini ceritanya. Bin pelit, Pak. Ini rumah punya siapa? Ya punya berdua. Wah, nggak bisa begini. Ya, nggak bisa begini. Jadi tarikah itu adalah harta yang ditinggal pewaris. Dan itu murni milik dia. Jadi harus diketahui yang punya dia ini berapa, yang mana. Paham? Apa aja bentuknya? Macam-macam. Bapak yang duduk di sini, Bapak nggak bisa ngelihat apa-apaan, cuman dengerin omongan saya. Duduk situ loh Pak, masih banyak Pak. Duduk di sini Pak, yang di samping pintu sini Pak. Ya, Bapak nggak bisa ngelihat itu di situ. Yang pertama, yang kategori harta. Apa maksudnya ini? Hah? Apa maksudnya? Hah? Uang, Pak. Uang. Ya mau uang mata uang apa aja boleh, terserah. Mau dolar, mau rupiah, mau cash, mau di tabungan dan sebagainya. Ya. Yang kedua, yang kategori harta. Apa ini? Emas, berlian, permata. Ini kategori harta. Batu akik, kategori harta. Terus termasuk di dalamnya di sini kan tanah, rumah, isinya, perabot, furnitur, mobil, kan? Ada ibu-ibu nanya, Ustadz, ibu saya meninggal dan ibu saya meninggalkan perabot dapur. Dalam hati saya, perabot dapur buat warisan gimana?
Lawang udah hitam semuanya. Anaknya paham, Ustadz bingung ya, perabot dapur. Gini Ustadz, mama saya itu suka traveling, suka ke Hong Kong, ke Amerika. Dia suka beli barang-barang dapur itu dari Amerika, dari Inggris. Dan masih utuh, ya bener masih puluhan juta itu. Gitu kan? Nah, jadi ini termasuk warisan ya. Isinya tanah, mobil dan sebagainya. Lampu-lampu ini kan terkadang kristal kalau orang kaya-kaya. Ini harta juga. Sawah. Ini apa ini? Ini simbol aja. Ini apa? Ini istilahnya saham, piutang, di mana si pemilik, si pewaris ini punya saham atau punya unit usaha yang sifatnya income-nya dia sifatnya per bulan. Umpama dia punya kontrakan ya, bulanan atau tahunan, atau dia punya saham sama temannya sekian persen. Maka hasil dari itu semua termasuk harta peninggalan. Termasuk di dalamnya pensiun yang sifatnya bulanan. Itu warisan. Walaupun dalam konteks orang kantor atau perusahaan ini jatahnya istri, tidak, itu keringatnya si suami itu. Itu keringatnya suami. Jadi itu termasuk harta peninggalan, tarikah. Ya, paham? Nah, 1 sampai 4 ini warisan yang enak didengar oleh kuping. Kuping dengerinnya enak Pak, yang ini Pak. Yang ini yang kuping gak enak dengerin Pak. Apa ini? Utang. Punya warisan? Punya banyak Pak. Apa warisannya? Utang. Jadi warisannya utang Pak. Ada. Oh banyak masyarakat modern zaman sekarang warisannya utang. Ini juga kategorinya termasuk tarikah, peninggalan Pak. Jadi si pewaris almarhum ini, almarhumah ninggalin apa? Utang. Nah. Faham sampai sini? Alhamdulillah. Lewat. Kapan warisan dibagi? Nah ini mulai seru ini. Kalau dalam ilmu waris disebut dengan hukuk tarikah, hak-hak harta peninggalan. Maksudnya apa ini hak-hak harta peninggalan? Maksudnya sederhana. Kapan warisan itu dibagi? Gitu loh Pak. Jadi ketika si A wafat, kapan warisan dibagi? Ini tahapannya. Pertama, pembiayaan pemakaman pewaris. Jadi pembiayaan pemakaman pewaris itu, ini secara hukum ya, diambil dari harta peninggalan dia. Ya kalau ada orang lain yang mau nyumbang ya, silahkan, boleh, nggak apa-apa. Itu bukan keharusan, wajib. Nah. Jadi yang penting secara hukum diambil dulu harta peninggalannya dari apa? Diambil dulu harta peninggalannya untuk mengurus jenazah. Ini yang pertama. Yang kedua, membayar seluruh hutangnya. Hutang apa? Hutang ini ada 2. Ya, ingat, hutang ada 2. Kalau mau dicatat, catat. Hutang itu ada 2 macam. Pertama, hutang kepada Allah. Yang kedua, hutang kepada sesama manusia. Hutang sama Allah seperti kafarat. Dan seperti zakat. Kafarat sumpah, kafarat apa lagi?
Mama haji, tamattu, macam-macam kan. Terus kafarat itu disumpah tadi itu. Kafarat puasa. Nah ini namanya kafarat. Yang kedua zakat. Umpama zakat dia belum dibayar. Berapa tahun zakat dia belum dibayar, dihitung dan harus dibayar. Kenapa? Fadainullahi ahaqqu bil qada. Kata Rasulullah SAW, hutang kepada Allah itu lebih utama untuk dibayar daripada sesama manusia. Jadi utang, zakat itu hutang. Kalau belum dibayar, runyam. Nanti pelakunya diazab itu. Jadi bayar dulu hutang-hutang ini, hutang sama Allah, zakat. Yang kedua, hutang kepada sama manusia, ini maklum lah. Ya. Bayar semua, termasuk hutang-hutang leasing. Ya, umpama masih ada hutang leasing, kredit-kredit yang baik sesuai syar'i maupun kredit yang riba. Ya. Dibayari, dilunasin dulu semuanya. Ini semua diambil dari mana? Tarikah, harta peninggalan. Ya. Oke. Oh ternyata hartanya masih ada. Yang ketiga, menunaikan seluruh wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat itu pesan seseorang semasa hidup untuk dilaksanakan ketika dia sudah wafat. Itu namanya wasiat. Saya ulangi. Wasiat itu pesan seseorang semasa hidup untuk dilaksanakan ketika dia sudah wafat. Contoh gini. Si ayah ngomong sama anak-anak. Suami ini ngomong sama anaknya. Ini nanti kalau ayah sudah nggak ada, ya, ini rumah buat mama kalian loh ya, buat istrinya, ya kan? Apakah itu artinya sekarang atau nanti kalau dia udah wafat? Nanti kalau dia wafat, nanti rumah ini buat mama lo ya, jangan diotak-atik. Ya ini punya mama kalian, punya ibu, maksudnya punya istrinya. Ya. Ini namanya wasiat. Paham? Selama dia belum wafat, berarti harta itu masih menjadi milik dia. Kalau sudah wafat, barulah wasiat itu berlaku. Ya. Contoh pula, nanti kalau ayah sudah nggak ada, itu tanah yang sebelah sana kamu bikinin masjid ya, atau bangunin, itu kan wasiat semua. Wasiat itu ada ketentuan. Pertama, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi contoh saya yang pertama itu contoh yang salah. Jadi nanti ini rumah punya mama kalian lo ya, jangan diotak-atik, ini contoh salah. Paham nggak? Jadi wasiat tidak boleh kepada. Umumnya orang begini, dia datang ke notaris atau dia bikin surat sendiri. Saya yang bertanda tangan nama ini. Jika saya wafat maka 1, rumah yang di jalan ini milik istri saya. 2, rumah yang di jalan ini milik anak tertua. 3, ini saya kasih ke anak, kan gitu kan? Ini wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris. Secara hukum wasiat ini tidak boleh. Walaupun dia membuat wasiat itu di atas notaris. Walaupun notarisnya ada 10 biji, 100 biji notaris tetap tak berlaku, Pak. Kenapa? Hukum syar'i begitu. Rasulullah SAW bersabda, la wasiyata li waris. Tidak boleh wasiat itu kepada ahli waris. Ya. Jadi syarat yang pertama, wasiat itu ditujukan kepada mereka yang bukan ahli waris, baik dari kalangan keluarga ataupun orang lain. Kok bisa? Ya,
Karena tidak semua keluarga itu ahli waris, Pak. Tidak semua keluarga ahli waris. Jadi boleh diberikan kepada keluarga yang bukan ahli waris, apalagi kepada orang lain. Yang kedua, warisan wasiat itu jika diberikan kepada mereka yang bukan ahli waris, maka tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalan. Contoh, dia bikin warisan minta dibangunin masjid. Oke, harta peninggalan dia berapa? Umpamanya 1 M. Bangun masjid butuh berapa? 500 juta. Maka tidak boleh dilaksanakan dengan nilai 500 juta. Karena 500 juta itu melebihi dari 1/3. Terus gimana? Nggak boleh dilaksanakan sama sekali. Boleh dilaksanakan tapi hanya sebatas 1/3 saja. Dipotong jadinya. Cukup dia melakukan pembangunan masjid itu dengan nilai maksimal 300 juta. Nilai itu yang boleh dilakukan. Paham ya? Ya, ini yang disebut dengan wasiat. Nah, kalau ada wasiat, maka bagian yang ketiga ini wasiatnya ditunaikan jika sudah sesuai dengan 2 syarat yang tadi. Ya, sudah sesuai dengan 2 syarat baru wasiatnya boleh dikerjakan. Kemudian yang terakhir, jika ada sisa dari hartanya, harta sisa itulah yang disebut dengan harta warisan. Kalau habis, wassalam. Kan kalau habis ya sudah wassalam, bubar Pak, selesai. Nah, kalau masih ada sisa, alhamdulillah. Gitu kan? Inilah namanya warisan. Kapan waktunya? Kalau masalah waktu itu tak ada ketentuan dalam syariat Islam. Itu tergantung kemaslahatan yang dibutuhkan oleh pihak keluarga. Yang jelas semakin cepat semakin baik. Kenapa? Karena itu haknya orang. Jangan disimpan-simpan, jangan dikantong-kantongin sama Anda. Tak boleh ditahan-tahan. Udah biarin aja, biarin aja. Biasanya kakak tertua yang sok ngatur. Biar-biarin. Atau ibunya yang sok nguasai. Gitu kan? Jadi ini tidak boleh. Semakin cepat semakin baik. Apalagi sudah ada yang nuntut. Saya butuh nih buat apa? Saya pengen beli rumah daripada ngontrak melulu umpamanya. Maka harus dibagi karena dia ingin mengambil haknya dia. Nggak boleh ditahan-tahan, nggak boleh dihalang-halangi, zalim nanti, dosa yang menghalanginya. Jadi masalah waktu pembagian tergantung kemaslahatan dari keluarga. Paham sampai sini? Oke, berikutnya. Ini masih dasar-dasar ini. Kapan terjadinya warisan? Artinya kapan seseorang itu dapat warisan? Ya. Ini istilahnya aja. Sebab-sebab adanya hak waris. Artinya kapan seseorang itu dapat warisan? 1. Pernikahan. Yang dimaksud pernikahan ini apa? Dalam fikih pernikahan itu ada 2 makna. Dia bisa bermakna akad. Akad, saya terima nikahnya, ya kan? Dengan mas kawin sekian-sekian dibayar utang. Umpamanya Pak. Ini namanya akad kan gitu kan? Nah, apakah pernikahan itu bermakna akad? Atau yang dimaksud pernikahan itu hubungan suami istri? Konsekuensinya gini, umpama seorang lelaki melakukan akad nikah di masjid ini. Ini umpama nih, dia akan nikah di sini sama wali dari perempuan itu.
Selesai akad nikah, dia pulang ke rumah si perempuan, kan gitu kan? Di tengah jalan ditabrak sama trailer. Ya namanya contoh yang sekalian yang gede, Pak. Masa ditabrak sama mobil angkot ala kecilan, sekalian gitu loh. Pulang ditabrak sama trailer, Pak. Pasti mati. Gitu. Lah si anak ini kaya raya, Pak, umpama anak tunggal, laki-laki lagi. Mimpi kan boleh kan ya. Pertanyaannya, mati di tempat tuh anak, baru akad, ketemu sama istrinya belum, apalagi nyolek, duriannya masih utuh, Pak. Ketawanya. Ya kan? Pertanyaannya, tuh perempuan dapat warisan tidak? Kalau yang dimaksud dengan pernikahan itu akad, maka si perempuan itu dapat warisan. Kalau yang dimaksud pernikahan itu hubungan suami istri, maka dia tidak dapat warisan. Faham perbedaannya? Pendapat yang paling kuat dari para ulama, pernikahan itu akad. Ya, pernikahan itu akad. Jadi dalam hal ini, jika kasus tadi itu terjadi, maka si istri, si perempuan ini dapat warisan, Pak. Walaupun masih utuh. Ayo. Coba cari perempuan kayak begini, ada nggak? Paham? Jadi pernikahan itu sebab terjadinya akad, pernikahan sebab terjadinya waris mewarisi. Paham ya? Oke. Yang kedua, ikatan nasab. Apa nasab itu? Ikatan keluarga. Ikatan nasab ini dihasilkan dari mana, Pak? Dari perkawinan yang sah. Contoh, pacaran, lalu bunting, ini perempuan, ini bahasa kasarnya bunting, nah, gitu kan. Lalu bunting, ini perempuan. Ketika diketahui dia bunting, dinikahkan sama orang tua, kan gitu kan. Dapat 6 bulan, 5 bulan melahirkan. Pertanyaan, anak yang lahir itu anak siapa? Jawabannya anak ibunya, bukan anak si laki ini. Kenapa? Karena manajemen by proses, bukan by product. Paham ya? By proses, Pak, bukan by product. Ya. Jika si ayah ini, si laki-laki ini wafat, apakah anak yang dilahirkan ini punya warisan dari dia? Tidak, karena dia prosesnya sebelum akad kan? Loh, kan setelah itu nikah, manajemen by proses, bukan produk. Prosesnya gagal. Error, Pak, error. Paham sampai sini? Itu akibatnya besar ya. Akibat besar. Oke ya. Ini sebab waris. Ada sebab yang menghalangi seseorang nggak jadi ahli waris. Umpama si ayahnya ini sakit-sakitan, kagak mati-mati, Pak. Pegel anaknya. Akhirnya yang biasa ayahnya minum tehnya dicampur baygon. Kok rasanya lain, Nak? Oh iya, itu dicampur obat, ayah. Ya cepat sembuh. Sembuh ayahnya, memang mati. Pertanyaannya, apakah anak yang membunuh ayahnya ini dapat warisan? Tidak.
karena faktor pembunuhan. Oke. Nah, ini pindah lagi sekarang. Sekarang kita cerita ahli waris. Diperhatikan nih. Anda paham ini bisa ngitung waris. Nggak paham ini nggak bisa ngitung warisan. Inti warisan itu di sini, krusialnya di sini, Pak. Nggak usah nulis, Mas. Liatin aja. Ya, liatin aja, liatin. Saya butuh dipelototin. Ya, makanya Anda yang duduk di situ pusing palanya. Miring nanti leher Anda. Ya. Perhatikan ini. Ini ahli waris. Yang tidak ada di sini berarti bukan ahli waris. Saya ulangi. Yang tercatat di sini ahli waris. Yang tidak ada di sini berarti bukan ahli waris. Paham? Selamat melototin. Liatin. Ya, saya tak minum teh. Udah liatin aja. Sudah? Deh. Belum? Belum. Ya fahamin. Ayah, kakek, dan nenek. Yang dimaksud ayah siapa? Bapak yang meninggal. Yang meninggal siapa? Siapa yang mau meninggal duluan? Ya terserah siapa aja, nggak usah ditanya. Yang penting ada seorang yang meninggal, kan gitu kan? Ayah maksudnya ayahnya dia. Kakek maksudnya kakek dari siapa? Gak paham pertanyaan berarti. Kakek dari siapa? Gak paham berarti. Lihat urutan tulisannya. Yang dimaksud kakek itu siapa? Ayahnya ayah. Urutannya itu maksudnya garis urut, Pak. Kalau ibu berarti urutannya dia, gitu loh. Berarti yang dimaksud ayah, kakek, nenek itu dari jalur siapa? Ibu dan nenek berarti dari jalur siapa? Gitu aja kok nggak paham. Jelasin. Ya memang nggak dijelasin, mikir. Paham? Pertanyaannya, siapa yang bukan ahli waris? Selain ini. Ya siapa? Nanya lagi. Banyak kan motong kambing begini, error akhirnya. Siapa yang bukan ahli waris yang di sini? Kakek dari? Paham ya? Nih. Jangan ditulis. Paham? Istilah saudara kandung ngerti nggak? Nih. Maaf. Udah ini aja dulu. Ya, saudara kandung maksudnya yang meninggal punya saudara kandung. Ya? Oke. Paham? Pertanyaannya, siapa yang bukan ahli waris? Siapa? Anak perempuan dari saudara kandung laki-laki. Namanya apa kalau istilah kita? Nah, gitu aja repot. Ponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki. Terus siapa lagi? Ponakan laki-laki dan permonakan perempuan dari saudara kandung. Paham? Gampang warisan itu. Sama, ini sama persis. Sama kan? Belum dilihat, lihat dulu. Sama apa beda? Sama yang saudara kandung, sama nggak? Apa yang dimaksud saudara seayah?
Iya. Farid punya istri di Denpasar. Si Farid menikah lagi di Lombok. Ya. Makanya sering ke Lombok gitu ya. Saya provokasi. Ya. Salahnya duduk di depan, jadi korban dulu. Jadi dari istri pertama, anak istri pertama, anak dari istri kedua, mereka ini namanya saudara satu ayah. Paham ya? Nah, posisinya sama nggak dengan yang kandung? Sama persis ya. Paham sampai sini? Kalau ada yang nggak paham, angkat tangan, langsung nanya. Tapi jangan nanya di luar, nanya yang ini. Ini saudara seibu. Maksudnya apa? Si suami wafat. Suami istri menikah punya anak. Lalu si suami wafat. Si istri ini menikah lagi. Pernikahan kedua punya anak. Maka anak-anak dari suami pertama dengan anak-anak dari suami kedua, mereka namanya saudara satu ibu. Paham? Kalau saudara seibu, dia cuman berhenti sampai di sini saja. Saudara seibu laki dan saudara seibu, udah bawa-bawanya semua bukan ahli. Ngerti Pak? Paham ya? Ya lihat sendiri. Mananya yang nggak paham. Jadi saudara itu ada 3. Saudara kandung, kandung itu satu ayah satu ibu. Ada saudara satu ayah, ada saudara satu ibu. Saudara kandung dan saudara seayah, kedudukannya sama. Maksudnya komposisinya sama, bukan kedudukannya. Maaf, salah ucap saya. Komposisinya sama. Paham? Kalau saudara seibu berbeda komposisinya. Dia cuman sampai pada saudara seibu laki dan perempuan saja. Paham? Paham belum? Maksud paman dari ayah itu apa? Kalau kita, istilah kita, paman itu dari ayah dan dari, kalau dalam bahasa Arab dibedain. Lah Indonesia nggak bisa bedain. Jadi yang dimaksud di sini yang ahli waris itu paman, saudara ayah, baik kandung maupun seayah. Paham? Turunannya anak laki-laki paman. Dalam hal ini dengan si mayit pewaris jatuhnya apa? Sepupu laki-laki dari paman saudara ayah. Paham? Berarti yang bukan ahli waris siapa? Perempuan. Pertama, paman dari jalur ibu. Yang kedua, bibi. Baik dari dari ayah maupun dari, terus sepupu laki-laki dan perempuan dari bibi, dari ibu, ya kan? Atau sepupu perempuan dari paman saudara ayah. Paham? Paham nggak? Atau bulat? Paham atau bulat? Hah? Bulat, mulai bulat. Paham belum? Belum. Kelihatan dari matanya. Mana mic-nya? Deh, cukup. Begini, saya ambil contoh ini yang wafat, ya.
Dia punya ayah, kan gini kan? Ayah, ibu, kan gitu kan? Oke, ini punya ayah, ini punya ibu. Ya, ayah, ibu. Oke? Yang bukan ahli waris yang mana? Ini bukan kan? Yang ini? Ini? Oke, selesai ya. Ini punya saudara. Kan gitu kan? Saudara kandung sama saudara seayah. Siapa? Laki, perempuan. Kan gitu kan? Yang ini laki, perempuan. Ini punya anak, laki, perempuan. Ini punya anak, laki, perempuan. Ya kan? Begitu juga ini sama. Yang ahli waris yang mana? Dua-duanya kan? Ini sama ini. Turunan ke bawah yang mana? Ini. Kan gitu kan? Ini kan paman laki kan? Sama paman ini. Tidak, kan gitu. Yang ini berarti bukan. Terus turun ke bawah yang mana? Ini, yang ini. Apalagi ini semua, kan gitu kan? Yang ini saja, kan gitu kan? Yang ini paham? Ya gini aja nggak paham, apanya yang repot? Paham? Nah ini namanya paman. Oh. Ya, kita lanjutkan. Saudara perempuan seayah dengan wanita. Mana? Yang mana? Saudara Ini. Ini. Ini jatuhnya apa ini? Saudaranya ayah. Jatuhnya apa ini? Bibi, ammah, ameh. Istilah ente ameh. Faham? Ini ameh. Ini apa? Hal. Ini kholah. Haleh. Faham? Bukan ahli waris ini. Yang ahli waris cuman al-am. Saudara laki-laki ayah, baik sekandung maupun seayah. Sepupu laki-laki dari ini, sepupu laki-laki dari ini, yang perempuan tidak. Faham? Faham ya? Udah, paham yang ini? Saya lanjutkan. Keturunan. Udah, yang kalau sudah paham, biarin yang di atas. Ini keturunan. Keturunannya siapa? Keturunannya yang wafat. Anak perempuan pasti. Terus anak laki dan maaf. Coba perhatikan. Faham? Jadi yang bukan ahli waris siapa? Hah? Anak laki-laki dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan. Jatuhnya kan cucu kan? Cucu dari anak perempuan. Baik cucu laki maupun cucu perempuan. Paham? Begitu pula cicit. Kalau cicit berarti yang ahli waris cicit yang mana?
cicit laki-laki dan perempuan dari cucu laki-laki saja. Begitu terus ke bawah. Paham? Jadi cucu dari anak perempuan bukan ahli. Paham sampai sini? Ahli warisnya banyak nggak seseorang kalau melihat begini, Pak? Banyak kan? Banyak. Jangan seneng dulu. Tak semua ahli waris ini dapat duit. Loh kok aneh? Iya, dia ahli waris tapi nggak pasti dapat duit, Pak. Kok aneh ya? Ya begitu dalam warisan. Jadi ahli waris tapi dia nggak dapat duit. Berarti tidak semua ahli waris itu dapat sebanyak ini. Iya, sebanyak ini belum tentu dapat duit. Nah, ini tingkat kesulitan yang kedua dalam ilmu waris. Setelah tahu ahli waris ini, maka kita harus tahu siapa yang dapat duit, siapa yang kegeser. Ruwet lagi. Saya kasih rumusan. Ini rumusan gampang, simple sekali. Ya, simple sekali. Perhatikan ini. Antum mau catat, silakan dicatat. Ini tidak ada di buku-buku, tidak ada. Ini kesimpulan saya. Namanya, ini istilah saya. Ahli waris permanen. Artinya, dia pasti dapat warisan. Siapa? 1. Suami. 2. Istri. 3. Ayah. 4. Ibu. 5. Siapa? Anak laki. 6. Anak perempuan. Nah, ini 6 orang ini ahli waris permanen, Pak. Maksudnya permanen itu apa? Pasti dapat sudah, nggak berarti enggak. Pasti dapat. Paham? Dia nggak punya pulpen merah. Anak SD dikasih pulpen warna-warni itu seneng, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada ya, udah nggak apa deh. Ini permanen ya, paham? Perhatikan sini. Ada ahli waris, dia terkuat. Ya kalau istilah saya ini jadi al-guju ini, Pak. Ya, ini al-gujunya. Paling kuat dia. Siapa itu? Ini ya sama ini. Ya. Ayah sama anak laki. Paham? Dari 6 ini yang paling kuat. Kenapa? Jika ini ada, maka saudara, paman. Kalau ayah ada, saudara, paman, yang di tengah tadi itu, yang di tengah itu bubar semuanya, Pak. Kalau ada ayah, yang di tengah semuanya bubar. Wassalam. Ya, jangan ngerecokin, duduk di luar sono minum kopi. Jangan ngerecokin. Nanti dulu sabar, Pak. Sabar dulu, Pak. Masya Allah. Rupanya dia saudara dia. Nggak dapat. Nanti dulu sabar, Mas. Sabar.
Jangan keburu emosi, Pak. Jangan keburu emosi. Ya, sabar. Ada Pak Farid di sini, jangan khawatir. Sabar. Paham sampai sini? Paham ya? Kalau ayahnya ada, termasuk di sini siapa pengganti ayah? Kakek. Ayahnya nggak ada, tapi kakek ada. Fungsinya sama. Paham ya? Terus anak laki. Sama. Kalau ada anak laki, maka ini bubar semuanya. Sama. Kalau ada anak laki, semua yang di tengah itu habis, Pak, bubar. Jadi seseorang wafat, dia punya istri, punya anak laki, punya anak perempuan. Ayahnya sudah wafat lebih dulu, udah lama. Dan dia punya saudara-saudara kandung komplit. Semua ada. Maka siapa ahli waris yang dapat duit? Istrinya, anak laki, anak perempuan, saudaranya. Faham? Atau gini, si A wafat, dia meninggalkan istri, anaknya perempuan semua, ayahnya masih hidup. Lalu dia punya saudara-saudara kandung banyak sekali. Siapa ahli warisnya? Istri, anak-anak perempuan, ayah. Saudara-saudara kandung ya? Faham, Pak? Udah separuh warisan selesai. Udah begini. Udah selesai, Pak. Ya. Selesai sudah, Pak. Ini kalau di kuliah udah setahun pelajaran ini. Paham sampai sini? Ada yang nggak paham? Yang di sini aja, jangan nanya di luar. Yang di sini jangan nanya di luar. Laki-laki itu tetap ada, ayahnya tetap dapat. Kenapa? Kalau Umpama gini, seorang wafat, dia punya istri. Biasanya yang wafat kan laki-laki duluan. Dulu wafat. Ya, kalau perempuan dulu yang wafat, nanti jawabannya biar gampang kawin lagi gitu. Kasihan. Ya udah biar laki aja yang wafat, Pak. Ya. Jangan kesel begitu, Rit. Santai aja, Pak. Ya, biar gak tegang. Ini tegang gitu bicara ginian. Jadi seorang wafat, dia meninggalkan istri, anak laki, anak perempuan, ayah, ibu, saudara-saudara komplit. Ahli warisnya siapa? Ini 6 ini. Salah satu aja bisa menggugurkan, apalagi ada dua-duanya gitu loh, Pak. Paham? Ya dapat, ini permanen. Paham? Paham ya? Sudah. Jadi ahli waris sebanyak ini mengkerucut di mana? Di sini. Jadi yang posisi tengah itu dia ban serep ya. Ban serep. Ya. Ban utamanya siapa? Yang utamanya itu ada ayah sama anak laki. Jadi begini, seseorang wafat, dia meninggalkan istri, anaknya cuma perempuan semua, laki nggak punya. Ayahnya sudah wafat udah lama.
Ibunya juga sudah, ibu sih nggak banyak ngaruh deh ibu itu. Baik ibu itu. Ada siapapun nggak akan mengaruh tuh ibu. Ya, jadi nggak perlu dibahas kalau ibu. Dia punya saudara-saudara kandung, yang meninggal ini punya saudara-saudara kandung banyak. Siapa ahli warisnya? Ayahnya kagak ada, Pak. Istri, anak-anak perempuan, saudara kandungnya baru maju, Pak. Kenapa? Karena dia tidak punya ayah, tidak punya anak laki-laki. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Udah selesai warisan, Pak. Udah. Ya, nanti dulu yang belakang itu duluan. Seseorang wafat, jadi sebelum wafat dia sudah bercerai sama istrinya, kemudian dia punya anak, sudah punya anak laki dan perempuan. Sebelum wafat dia sudah bercerai, apakah masih ada apa? Seseorang wafat, sebelum wafat dia sudah bercerai sama istrinya. Lo udah bubar ya Pak, masih ditanya warisan. Lo kan udah bubar sama istrinya. Hah? Kan nggak nanya. Kalau anak tetap anak dari mana? Hah? Anak dari mana? Dari yang meninggal kan? Yang cerai siapa? Lo kok anaknya diikut-ikutin itu loh Pak? Kejem banget sekali Bapak ya. Pak jangan kejem-kejem begitulah Anda. Yang cerai kan istrinya, bapaknya sama bapak sama ayahnya. Dia ya tetap dapat warisan. Lawang anaknya dia. Paham? Paham Pak ya? Iya begitu Pak, kesian Pak. Jangan begitulah Bapak bersikap. Ada lagi yang mau nanya? Yang ini loh ya, jangan nanya yang lain. Apa tadi yang dimaksud dengan ibu itu baik? Kan belum saja dia dapat warisan juga. Ya itu karena baik itu, makanya baik dia. Maksudnya ibu itu tidak bisa menggeser siapapun. Ibu ada, maka saudara kandung itu tetap dapat warisan. Kalau tidak ada ayah dan anak, gitu. Ibu itu nggak bisa geser. Kalau ada ayahnya tuh. Saya tiup nanti jidatnya Bapak. Astagfirullahaladzim. Jangan kayak ngaduk dodol gitu loh Pak, muter aja Bapak nggak selesai-selesai. Ya gitu ya Pak. Seseorang meninggal, dia meninggalkan anak anaknya. Nanti itu pertanyaan, saya suruh nanya yang ini aja. Sabar Mas. Ya, nanya yang ini, jangan di luar ini. Tapi kan ayahnya nggak ada. Ha-ha. Anak bapak, ibu, ayah tua nggak ada. Yang dapat saudara kandung dari ayah yang meninggal. Ha-ha. Saudara kandung itu yang Iya. hidup sama yang tidak meninggal. Nanya lagi. Ha-ha. Saudara dari ayah tadi kan ada yang hidup. Itu seberapa saudara, apakah semuanya saudara Yang Anda tanyakan saudaranya yang meninggal apa paman? saudaranya yang meninggal itu tadi? Kenapa? Tadi kan dapat. Ha-ha. Itu apakah semuanya itu dapat? Saudaranya saya punya anak tiga, ada semua. Yang dua masih hidup. Nanti dulu, yang kita nggak bicara ponakan. Kan, ayah ini tadi kan punya saudara lagi kan, saudaranya dapat tiga, berarti kan tinggal kakaknya kan masih ada kakaknya yang meninggal itu. Jadi kan terbilang dapat itu apakah dapat semua yang dua? Anda ini nanya kasus di keluarga Anda ya. Nanti aja Mas, karena itu ya. Nanti dulu kalau mau nanya kasus di keluargamu nanti. Itu keluargamu itu. Ya, ya, jangan mancing-mancing ya. Ya, sudah pahami aja yang ini. Ya, yang penting tidak ada ayah, nggak ada anak lagi, saudara kandung semuanya dapat. Ya, semua dapat.
mau saudaranya 2, mau saudaranya 3, mau saudaranya 1 kesebelasan, Pak. Semua saudara kandung itu dapat. Laki maupun perempuan itu dapat semuanya. Paham? Paham Pak Es ya? Ya, nanti kalau kasus Anda nanti silakan ditanyain di sesi terakhir ya. Paham sampai sini Pak? Paham ya? Alhamdulillah. Nanti habis ini baru kita ngitung duit Pak. Nah ini namanya warisan. Ya, ada orang dapat warisan dengan cara seperti ini. Ini jangan melihat saya Pak, ini loh, lihat sini loh. Ada yang dapat warisan dengan cara begini. Ya, dari mana itu hitungan seper-seper ini? Di ayat-ayat yang tadi di atas tadi itu. Ya, di ayat-ayat tadi yang di surat An-Nisa itu. Ini bukan ngarang ini. Ini semua ada di ayat surat An-Nisa tadi. Paham? Ada yang dapat warisan ini. Ini. Jadi yang dapat sisa itu didominasi siapa? Laki-laki, Pak. Iya enak, tapi kadang sisanya dikit. Ya namanya sisa kan, bisa banyak, bisa sedikit. Paham? Ada yang dapat seper-seper ini yang disebut dengan ashabul furud. Fard. Orang-orang yang dapat seper-seper ini. Ada yang mereka yang dikenal dengan istilah asobah. Ya terjemahan yang pasti kurang nggak ada ya. Ya kira-kira yang mendekati itu sisa lah. Paham? Paham Pak? Paham ya? Oke. Nanti hitung-hitungannya di sesi kedua. Ya. Hitung-hitungan duitnya sesi kedua. Setelah saya kasih rumusannya, saya kasih kasus yang bisa menyelesaikan, ada hadiahnya. Warisan hadiahnya. Apa itu? Tanah BLK ini. Urus sendiri ya. Nggak tahu jawab. Paham? Oke, kita break dulu untuk sholat zuhur sama istirahat. Wallahu a'lam bishawab.